أشهد أن محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن limpahan rahmatnya yang Allah masih curahkan kepada kita sampai detik hari ini, sehingga pada kesempatan kali ini Allah memampukan kita untuk bersama-sama hadir di mushola ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Itu wajib kita syukuri dengan melaksanakan ibadah-ibadah atau perintah-perintah Allah yang telah diwajibkan untuk kita semua. Kemudian sholawat dan salam mari kita sama-sama haturkan, bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kemudian kepada para sahabatnya juga, dan mudah-mudahan kita senantiasa selaku umatnya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau semampu kita, dan kita sangat berharap syafaat nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib sendiri, sesungguhnya salah satu keindahan Islam, yaitu agama yang kita peluk saat ini, yang kita anut saat ini, adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendatangkan atau memberikan mudarat kepada diri kita, kemudian juga kepada orang lain, dan kepada orang-orang atau alam sekalian yang ada di sekitar kita. Nabi SAW pernah bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain, dan juga tidak boleh membalas mudarat dengan perbuatan mudarat lainnya. Mudarat di sini adalah sesuatu yang berbahaya untuk kita. Mudarat di sini adalah sesuatu yang merugikan, yang dapat merugikan bagi kita sendiri. Mudarat adalah sesuatu yang dapat mendatangkan dosa. Mudarat adalah sesuatu yang dapat menghantar kita ke ketidakbahagiaan. Atau puncaknya adalah mudarat adalah sesuatu yang dapat menghantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk memilih mana yang boleh dikerjakan, dan juga kemampuan untuk memilih mana yang tidak boleh dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam perintah sholat, Allah Subhanahu wa taala membentengi kita dengan ibadah tersebut, yaitu agar kita senantiasa melaksanakan sholat agar terhindar dari mudarat, dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu merupakan proteksi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu merupakan proteksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri. Allah saja proteksi kita, bagaimana dengan kita sendiri? Hendaknya senantiasa kita semua berusaha bagaimanapun caranya, dengan cara menuntut ilmu, dengan cara belajar, dengan cara bertanya, agar kita senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan mudarat pada diri kita sendiri. Kemudian contoh selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan zakat. Itu juga sebuah proteksi bagi harta kita. Gimana caranya agar harta kita tidak terkena dampak dari mudarat tersebut? Makanya Allah wajibkan kepada kita semua yang mampu untuk membayar zakat, segera membayar zakatnya. Kemudian contoh selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu juga proteksi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari dosa-dosa yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita.
dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.